Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Kembali lagi dalam program Coffee Break TV One. Bersama saya Emi Faradisa yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Tentunya kita akan membahas tema tentang penguatan pendidikan karakter di Aceh Tenggara. Telah hadir bersama saya dua narasumber yang luar biasa, yaitu ada Bapak Buhari selaku Wakil Bupati Aceh Tenggara, kemudian ada juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan, yaitu Bapak Bahri Syaputra, SPD MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Oke, kita langsung ke pertanyaannya Bapak ya. Saya ingin ke Bapak Buhari, menurut Bapak, mengapa pendidikan karakter itu penting Pak? Ya, terima kasih atas sugeng pertanyaannya kepada kami, bahwa pentingnya pendidikan karakter ini adalah kita tahu makna dari karakter ini adalah sebuah watak, tabiat, ataupun bisa dicakup dengan moral dan akhlak. Nah, ini adalah dasar daripada kepribadian manusia itu sendiri. Bagaimana kiranya seorang khalifah di atas dunia ini bila tidak diperbaiki dari muatan akhlak dan moral ini, sehingga ini bisa menjadi bias dan liar. Nah, untuk itulah perlu kiranya kami rasa perbaikan karakter ini secara dini perlu kita terapkan di sekolah, karena ini adalah barometer daripada kepemimpinan masa depan. Inilah yang kita dorong kepada Dinas Pendidikan untuk kiranya bisa membuat sebuah kurikulum di sekolah dengan kearifan lokal. Intinya di sini dari kearifan lokal, ciri khas atau budaya, kita akan penguatan sehingga anak-anak mulai dari dini dan umumnya masyarakat Tenggara sudah kita persiapkan terbentuknya karakter secara dini untuk persiapan ke depan begitu. Oke, baik. Menurut Bapak, apa saja nilai-nilai yang penting diterapkan pada peserta didik nanti ya Pak? Ya, nilai-nilai yang harus diterapkan di sekolah tentu yang kita harapkan sekali adalah nilai luhur begitu. Dengan kepribadian, keramah tamahan, sehingga ini bisa menangkal atau menangkis daripada budaya-budaya di luar masuk ke umumnya ke Indonesia ataupun ke Aceh khususnya begitu. Nah, kita menyadari bahwa dari perkembangan zaman dengan informasi yang sangat leluasa masuk ke daerah, bahkan ke kamar anak kita sendiri begitu. Bayangkan bila tidak ada dasar daripada karakter yang luhur di dalam dirinya, dia bisa menghadapi sendiri dengan budaya yang tidak sepantas dan selayaknya begitu kan. Ini yang sangat-sangat kita khawatirkan. Nanti itu supaya ini bisa menghindari hal yang kurang berkenan ini, kita dorong ke Dinas Pendidikan supaya ini lebih ditingkatkan dan membuat program-program sehingga bisa membentuk manusia seutuhnya yang kepribadian dan dengan pribadi yang luhur dengan muatan lokal begitu. Baik, saya ingin beralih ke Bapak Bahri. Sejauh ini semaksimal apa Pak pendidikan karakter di Aceh Tenggara? Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah sesuai dengan Perpres tahun nomor 87 tahun 2017, yaitu tentang penguatan pendidikan karakter, dan juga sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2018, dan juga kita teruskan dengan peraturan Bupati nomor 7 tahun 2020 tentang pendidikan karakter. Jadi sejauh ini kami sudah menindaklanjuti
apa yang menjadi program nasional tersebut tentang pendidikan karakter, khususnya di satuan pendidikan yang menjadi kewenangan kami, yaitu dari tingkat jenjang TK, SD, dan SMP. Ini yang sudah kita terapkan. Baik, sejauh ini saya melihat sangat menarik sekali bahwa di Aceh Tenggara sudah memberlakukan proses tatap muka. Bagaimana Pak, proses tatap muka yang saat ini sedang berlaku walau saat ini sedang pandemi? Alhamdulillah di Aceh Tenggara dari tahun 2020 di semester 1 di bulan Juli tahun 2020 kita sudah menerapkan belajar tatap muka di jenjang sekolah pertama. Artinya di sini kita ikuti juga dengan SKB 4 Menteri mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi Covid. Jadi yang seharusnya di normanya sekolah menengah pertama itu di jenjang SMP, anak-anak belajar 40 menit, jadi kita kurangi menjadi 25 menit per tatap muka. Jadi anak-anak biasanya pulang setengah 2, jadi ini pulangnya paling lama jam setengah 12 sudah pulang. Yang jelas anak-anak tetap kita ikuti dengan SOP, di mana anak-anak dari berangkat ke rumah tetap menggunakan masker, kemudian sampai di sekolah tetap cuci tangan, diukur suhu tubuhnya dengan termogan, dan tetap kita patuhi di dalam proses belajar mengajar di ruang kelas juga tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke, sejauh ini adakah kendala yang dirasakan untuk penerapan pendidikan karakter selama pandemi ini, Pak? Di bulan yang pertama di masa pandemi Covid ini, di tingkat jenjang sekolah dasar dan PAUD secara otomatis penerapan PPK ini terkendala karena belajar dari rumah. Artinya di jenjang SD sekolah dasar kita baru belajar tatap muka itu di bulan September, dan di tingkat jenjang PAUD di bulan November tahun 2020. Maka mungkin kendalanya di sinilah yang paling kendala besar kita terapkan penguatan pendidikan karakter ini. Dan alhamdulillah ini sudah tetap kita maksimalkan dengan peraturan Bupati nomor 7 tentang pendidikan karakter itu. Baik, untuk proses tatap muka yang saat ini sudah berlaku ya Pak ya, di tahun semalam juga sudah diberlakukan ya Pak ya. Apakah dari Dinas Pendidikan dan juga Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai solusi untuk meminimalisir proses COVID-19? Ya, alhamdulillah untuk meminimalisir COVID ini kita tetap di dalam proses belajar tatap muka ini juga sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Pak Bupati. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan itu. Makanya di dalam proses belajar tatap muka ini juga tidak ada yang namanya kantin dibuka. Kantin kita tiadakan. Kemudian tidak ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan ekstrakurikuler yang menimbulkan keramaian ini juga kita tiadakan. Makanya tetap kita patuhi protokol kesehatan itu, hanya belajarnya di dalam ruang kelas. Tidak ada waktu istirahat dan tidak ada jam istirahat yang kita berlakukan. Ini sudah kita lakukan dari bulan Juli 2020 sampai dengan hari ini. Inilah yang kita terapkan untuk mengantisipasi bagaimana penyebaran COVID-19 ini. Baik Pak, tadi kita juga sudah membahas tentang penguatan pendidikan karakter, dan saya mendengar bahwa dari Dinas Pendidikan sudah mempunyai gebrakan terbaru. Namun kita akan membahas di segmen kedua. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Coffee Break TV One. Oke, Bapak, tadi kita sudah membahas tentang penguatan pendidikan karakter, dan saya juga mendengar bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Aceh Tenggara telah melakukan terobosan terbaru, yaitu Sistem Informasi Manajemen Absensi Sekolah. Oke, bisa Bapak ceritakan tentang sistem tersebut, Pak? Baik. Jadi Sistem Informasi Manajemen Absensi Sekolah, singkat dengan SIM Aceh. Ini merupakan program yang kita luncurkan agar nantinya sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara ini bisa kita pantau tanpa harus kita langsung turun ke lapangan. Artinya di sini program ini tetap erat kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter, di mana di sana tingkat kedisiplinan guru,
kemudian kepala sekolah, pengawas sekolah, dan seluruh elemen yang ada di dalam satuan pendidikan itu. Maka sistem ASEGAR ini telah kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah di tahun 2020, bahkan di tahun 2021 ini juga sudah kita sosialisasikan dan akan nanti kita berlakukan di bulan Maret ini. Akan kita panggil sekolah dengan guru-gurunya untuk menginstal di aplikasi Android-nya. Artinya semuanya guru, kepala sekolah menggunakan IT. Jadi yang menjadi permasalahannya di sini IT ini yang akan menjadi tolak ukur kedisiplinan sekolah dalam pengisian laporan kinerja mereka juga akan diisi dalam SIM ASEGAR ini. Makanya semuanya dari tingkat kehadiran guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, sekolah binaannya, kemudian guru tersebut akan dilihat dari tingkat kedisiplinannya, baik dalam masuk kelas ataupun nanti dia pulang sekolah. Jadi setelah pulang sekolah, apa yang mereka lakukan di dalam proses PBM nanti, maka diisi semuanya di SIM ASEGAR. Kita bisa memantau dan servernya ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, berarti bagi guru-guru atau pengajar yang tidak melakukan kinerja dengan baik, ada konsekuensinya tentunya, Pak? Yes. Secara otomatis ada konsekuensinya. Ketika nanti, ini contoh kecil, di dalam roster pelajaran mereka, Bapak Ibu guru kita ini secara otomatis sudah ada roster. Roster mereka akan diinput di dalam SIM ASEGAR. Intinya di sini mereka, si guru A masuk ke jam belajarnya jam 8.00. Ketika dalam pengisian absensinya di 8.30, maka dia sudah kita anggap terlambat dalam masuk ke dalam ruang kelas. Maka ini akan kita panggil, esok harinya kita panggil dan kita tindak lanjuti. Dan inilah yang perlu kita sampaikan supaya jangan tidak disiplin dalam proses belajar mengajar ini. Begitu juga dengan kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah untuk memanajemen sekolahnya. Kita lihat nanti dari laporan kinerja mereka di dalam aplikasi ini, maka kita akan melihat, bisa memantau setiap harinya guru-guru tersebut, bahkan kepala sekolah, bahkan pengawas sekolah, mereka berkunjung tidak ke sekolah binaan mereka masing-masing. Bisa kita pantau tanpa harus kita berkunjung lagi ke sekolah-sekolah. Kita bisa melihat ya per itemnya, per sekolahnya bisa kita lihat. Dan laporan kinerja mereka juga bisa kita lihat, bisa kita pantau. Dan inilah yang kita kembangkan, yang kita lakukan di Dinas Pendidikan ini agar semuanya tersistem. Yang menjadi kendalanya hari ini mungkin ya guru-guru kita. Guru-guru kita yang mungkin mau pensiun, yang umuran sudah 58 tahun, yang 2 tahun lagi mau pensiun. Nah, ini kadang-kadang kendala menggunakan IT ini. Nah, jadi ini kadang-kadang kendalanya. Inilah yang akan kami lakukan juga, bagaimana nanti tentang guru-guru ini. Kemudian di daerah terpencil, yang artinya tidak ada jaringan. Nah, secara otomatis ini pertanyaan-pertanyaan ini disosialisasi sering disampaikan oleh guru. Oh, di Aceh Tenggara tidak ada jaringan, susah. Di daerah terpencil sama sekali nggak ada jaringan. Contoh di Gauser, di daerah Ketambi nggak ada jaringan. Oh, bagaimana kami untuk melaporkan hal ini? Oh, kita sudah menyiapkan aplikasi ini, ya, dengan offline. Artinya ketika ada jaringan, langsung masuk sendiri. Jadi tidak ada kendala lagi untuk menghadapi SIM ASEGAR ini. Semuanya sudah kita antisipasi. Inilah yang kita lakukan, program SIM ASEGAR ini. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan mutu, disiplin, kualitas pendidikan dan juga kinerja dari para pengajar ya Pak ya. Dan sejauh ini sudah berlakukah atau masih dalam proses penerapan? Jadi proses berlakunya di bulan Maret ini sudah kita sampaikan kepada semua sekolah. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi karena kita sudah ada MOU dengan Telkomsel, sudah MOU dengan Google, ya, bahkan sudah biaya kita ini dengan Telkomsel 14.200.000 sekian per tahunnya. Dengan Google-nya juga sudah kita kontrak, ya, sudah kita ada MOU untuk pelaksanaan SIM ASEGAR ini. Mudah-mudahan tidak ada terkendala lagi. Untuk Bapak Wakil Bupati, bagaimana tanggapan Bapak tentang sistem absensi kinerja para guru ini, Pak? Ya, terima kasih. Hal ini ya kita akan terus mendukung dan mendorong seperti apa yang diutarakan Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya tadi. Ini adalah salah satu cara pengawasan dari seluas wilayah dan begitu banyak sekolah, guru dan kepala sekolah.
Tentu ini tidak bisa kita mengawasi dengan manual round begitu. Dengan teknis ada melalui elektronik yang dimanfaatkan semaksimal mungkin, dengan sendirinya bisa terjangkau. Bayangkan dengan elektronik, kepala dinas duduk aja di kantor begini, dia bisa memantau ke seluruh wilayah atau ke seluruh rumah sekolah dengan adanya sistem yang dibangun seperti itu. Nah, untuk itu kami sebagai kepala daerah tentu kita punya komposisi begitu, dengan punya struktur, dengan komposisi dan struktur ini dengan diamanat sesuai dengan tugasnya, dan tugas kami memantau dan memberikan peluang semaksimal mungkin ke semua sektor leading ini, sehingga bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing begitu. Oke, berarti tentunya sistem ini akan membantu penguatan pendidikan karakter dan juga proses belajar mengajar. Ya, tentu ada kaitannya keseluruhannya itu. Baik, untuk menurut Bapak sendiri, elemen-elemen apa yang ikut berperan dalam penguatan pendidikan karakter di Aceh Tenggara? Ya, itu semua unsur, baik itu penggiat sosial, penggiat ekonomi, masyarakat, adat dan agama begitu kan, elemen unsur-unsur elemen inilah kiranya bisa memberikan masukan-masukan kami sehingga terwujudnya sesuai dengan pernyataan awal kami dengan visi misi terwujudnya Aceh Tenggara yang religius, berbudaya, mandiri, unggul dan sejahtera. Dan tentunya sesuai dengan karakteristik dan juga nilai-nilai budaya dari Aceh. Iya. Oke, seperti yang Bapak ceritakan tadi bahwa nilai budaya sangat penting Ya. untuk generasi-generasi muda khususnya di Aceh Tenggara. Selain nilai budaya, nilai-nilai apa lagi yang menjadi poin utama untuk anak muda yang nantinya akan menjadi generasi penerus ini, Pak? Ya. Itulah yang pertama saya ilmu. Ilmu itu sangat penting karena kita kalau berilmu mudah hidup begitu. Tidak ada orang yang berilmu yang susah hidup. Itu ilmu. Yang kedua seperti budaya tadi. Budaya ini penting melekat di hati atau di diri kepribadian masyarakat. Inilah yang perlu kita tanamkan secara dini dan kita arahkan ke dinas pendidikan sesuai dengan instruksi ataupun regulasi yang ada dari pusat, memberikan peluang ke daerah membuat kearifan lokal itu berbudaya. Dengan adanya berbudaya kita bisa menjadi rahmat tamah. Yang terakhir beragama. Tentu agama ini bisa manusia itu lebih terarah. Pertama ilmu harus dicari sebanyak-banyaknya supaya mudah hidup, dan ya kita harapkan generasi kita berbudaya sehingga dia bisa menerima satu yang lain, kebinekaan bisa terlestari di Indonesia ini dengan adanya berbudaya ini begitu, ramah tamah. Dan agama adalah salah satu yang perlu ditanam ke generasi juga supaya dia bisa terarah. Artinya adapun ilmu dia bisa mengambil hidup ini mana yang baik, mana yang buruk, itu diarahkan melalui agama begitu. Baik, tentunya perbincangan kita akan kita lanjutkan ya Pak, dan tentunya akan banyak sekali pembahasan yang akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, Coffee Break TV One akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Coffee Break TV One. Dan tentunya pemirsa, saya masih bersama dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai penguatan pendidikan karakter. Dan tentunya saya ingin bertanya kepada Bapak Bakri. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang sistem absensi ya Pak ya, yang akan membantu kinerja dan juga penilaian dari
para guru tentunya. Selain itu, adakah gebrakan dan juga hal-hal baru yang nantinya akan diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Aceh Tenggara? Ya, secara otomatis di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tadinya sudah kita bahas tentang karakternya, disiplinnya, jadi kita lari ke budayanya. Artinya pelestarian adat budaya Alas. Artinya di sini di Aceh Tenggara ada 11 etnis, tapi mayoritas adalah penduduk di Aceh Tenggara ini adalah suku Alas. Jadi di sini di dalam kurikulum nantinya di sekolah, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, maka kita akan berlakukan pelestarian adat budaya Alas. Artinya kurikulum muatan lokalnya. Di dalam peraturan Bupati sudah kita buat nomor 20 tahun 2020 tentang pelestarian adat budaya Alas sebagai kurikulum muatan lokal. Artinya nanti di sekolah-sekolah itu sudah kita buat memang bukunya, ya seperti ini bahan ajarnya. Jadi sudah kita siapkan bahan ajar mereka. Jadi mulai dari jenjang SD nanti kita mulai, kemudian SMP, kemudian bahkan nanti ke TK-nya. Jadi di sini sudah kita siapkan dan sudah kita rekrut gurunya. Nanti yang sudah ini kita latih di tahun pelajaran 2021-2022, maka ini akan kita terapkan di satuan pendidikan tentang kurikulum muatan lokal itu. Tentunya gurunya juga guru-guru yang khusus. Iya, nanti guru-gurunya ini akan kita rekrut yang mengetahui tentang adat budaya Alas. Jadi nanti akan kita berlakukan di sekolah-sekolah tersebut tentang kurikulum ini. Jadi satu hari itu semuanya tentang bahasa, menggunakan bahasa Alas juga. Jadi ini supaya jangan adat budaya Alas kita ini terkikis, karena tidak ada suku di kabupaten yang lain selain di Aceh Tenggara. Suku Alas hanya ada di Aceh Tenggara yang mayoritas. Berarti memang sebagai identitas juga ya Pak? Iya, sebagai identitas. Secara otomatis ini kadang-kadang tentang kebudayaan kita ini ya mulai terkikis. Dan mulai anak-anak muda kita hari ini ketika kita lihat ya kan, di mungkin mereka kenalan dengan lawan jenis, dia orang Alas, tapi dia tidak menggunakan bahasa Alas. Kadang-kadang bukan itu saja, di rumah tangga mereka kawin Alas dengan Alas, tapi ketika di rumah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ini sudah mulai terkikis. Ini yang kadang-kadang kita lihat, maka kita terapkan di kurikulum muatan lokal. Jadi semua yang ada di Aceh Tenggara ini di sekolah khususnya semuanya menerapkan kurikulum tentang pelestarian adat budaya Alas itu. Kita tidak menafikan dengan suku-suku yang lain, tidak. Tapi kita mau melestarikan ini supaya jangan terkikis. Ya, ini yang kita harapkan nantinya di dalam pembelajaran pelestarian adat budaya itu. Oke. Untuk Pak Bukhari, tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata banyak nih masyarakat Alas, asli Alas, tapi tidak menggunakan bahasa Alas gitu. Nah, dari pemerintah sendiri solusinya untuk mengantisipasi hal tersebut bagaimana Pak? Ya tentunya ya kita angkat, kita lestarikan terus budaya Alas itu. Bayangkan loh, suku Alas itu yang ada di Aceh Tenggara, di seluruh dunia di Alasnya begitu. Di Aceh Tenggara, di Kabupaten Aceh Tenggara itu pun memang mayoritas, di Aceh Tenggara. Cuman kalau umpamanya kita presentasi dengan suku lain, ini sangat kecil begitu satu kabupaten. Nah ini tugas negara melindungi lestarikan hal kekayaan budaya ini. Negara kan tugasnya jangankan budaya, itu ada binatang dan sebagainya itu dilindungi begitu kan. Ini termasuk suku Alas ini langka. Semestinya ini dilestarikan. Ini kan termasuk ya suku langka begitu kan. Ini jelas kita lestarikan. Nah selebihnya ingin saya jelaskan begini. Balik ke karakter tadi kan, karakter ini maknanya adalah tabiat kan begitu, moral dan akhlak. Ini sangat penting, ini kita mendorong. Bayangkan manusia ini supaya terwujudnya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada muatannya. Kalau muatannya ini kalau tidak dibentuk dulu karakternya, muatan ini tidak terselesai ini, tidak akan berjalan. Jadi manusia itu terwujudnya keadilan sosial, dia harus terpenuhi ekonominya, kesehatannya, pendidikannya, kan begitu kan, keamanannya dan kenyamanannya begitu kan. Ini harus terpenuhi. Kalau karakter ini tidak bisa kita bentuk, maka untuk keadilan sosial ini tidak akan terpenuhi. Ini akan dirusak oleh karakter yang tidak yang kurang berkenan ini begitu.
Berarti dari bahasa, selain bahasa, adakah kebudayaan-kebudayaan yang ingin ditonjolkan dari muatan lokal yang nantinya akan diterbitkan atau diterapkan di seluruh sekolah-sekolah, Pak? Ya, secara otomatis itu tetap mulai dari seninya. Oke. Ya, seninya kita di sini ada pelebat, kemudian ada genggong katanya, kemudian ada tangis dilu, ya. Jadi hal-hal ini yang kita perkenalkan kepada peserta didik kita. Mulai dari jenjang TK, di SMP nantinya. Kemudian ada dari kulinernya. Kulinernya ini juga ini yang kita perkenalkan. Makanya sudah ada di dalam ini di dalam buku ini tadi, bahan ajar ini tadi. Mulai dari budayanya, mulai dari kulinernya, bahkan nanti sampai ke sektor yang lain sudah diatur dalam kurikulum buku kurikulum ini. Inilah yang nanti kita perkenalkan ke anak usia dini juga. Ya, mulai dari etikanya juga di sini nyambung karena di adat budaya Alas itu sangat menghargai, apalagi di sini ada namanya Pak C, ada namanya Paman. Ada tuturnya juga. Iya, jadi ini yang harus bersinergi. Bagaimana generasi 30 tahun yang lalu, inilah hari ini generasi 30 tahun yang lalu, dan bagaimana kita mau membentuk generasi 30 tahun yang akan datang. Inilah anak didik kita yang mau kita menjadi generasi emas seperti yang disampaikan oleh kementerian itu, pemerintah, generasi emas di tahun 2045. Maka kita tetap larinya ke fokusnya kepada pendidikan karakter yang melingkupi semua di sana, dari budayanya, literasinya, kompetensinya. Jadi inilah yang perlu yang kita buat dalam kurikulum muatan lokal ini. Tapi kita tidak terlepas dari karakter itu semua, karena yang terpenting adalah karakternya. Ya, karakter yang kita utamakan, seperti yang disampaikan itu al-adab fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Walaupun kita belajar kemana, ilmu kita sudah sampai dokter bahkan profesor, tapi tidak ada adab, tidak ada gunanya. Nah, ini yang dulu. Makanya karakter ini yang utama. Tapi kita tidak mengabaikan kompetensi itu. Ini yang kami harapkan dengan adanya kurikulum muatan lokal ini, secara otomatis, ya, yang kompetensinya, budayanya juga tidak hilang. Nah, ini yang kita inginkan ke depan, generasi 30 tahun yang akan datang atau 15 tahun yang akan datang. Di tingkat SMP berarti 20 tahun yang akan datang menjadi generasi emas itu yang seperti nawacita pimpinan kita, Pak Presiden. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya, mudah-mudahan dengan adanya kurikulum pelestarian adat budaya ini, ya ke depannya Aceh Tenggara berbudaya seperti yang disampaikan visi misi Pak Bupati kita, mewujudkan masyarakat Aceh Tenggara yang religius, berbudaya, mandiri, unggul dan sejahtera. Inilah yang kita ingin sampai di dunia pendidikan itu. Baik, tadi Bapak bilang bahwa budaya dan juga pembelajaran budaya tentunya akan diajarkan kepada peserta didik mulai dari TK. Berarti ada metode-metode tersendiri sesuai dengan jenjang pendidikannya? Iya, akan sesuai dengan jenjangnya. Karena di sini juga sudah ada, di sini sudah ada bukunya. Tinggal TK yang belum ada. Di sini sudah ada jenjang SMP. Ini sudah ada SD, sini sudah ada SMP. Jadi tingkatannya ada. Di TK nanti apa yang perlu kita perkenalkan? Di SMP apa yang harus kita sampaikan? Di SMP apa yang harus dilakukan? Ini yang nanti secara berurutan dari jenjang TK, SD, SMP. Sampai nanti kalau bisa kita kerjasama dengan SMA-nya, bagaimana tentang pelestarian adat budaya itu dalam kurikulum muatan lokal itu. Baik, untuk Bapak Wakil, apa harapan yang ingin disampaikan terhadap generasi muda khususnya di pendidikan karakter ini, Pak? Ya, pertama yang kami harapkan kepada seluruh elemen masyarakat lah untuk mendukung program ini, stakeholder dan seluruh unsur, dan harapan kita kepada generasi muda agar ikut juga berpartisipasi, kalau bisa tesisnya gitu kan, tesisnya begitu, dia menggali dari muatan lokal ini sehingga ini ada penemuan-penemuan ilmiah begitu. Ini yang kita harapkan bagi mahasiswa atau pemuda-pemuda untuk biar bisa lebih giat belajar dan menggali itu budaya. Dan mengenal tentunya budaya. Iya, lebih dari mengenal lagi, sehingga ini bisa dikolaborasikan dengan ilmiah begitu. Dengan metode ini saya rasa kiranya ke depan budaya tidak pernah ketinggalan sesuai dengan zamannya dan dikoreksi dengan ilmiah begitu.
Ini harapan kita bagi pemuda, ya, baik mahasiswa dan pemuda-pemuda yang lain begitu, biar ini lebih gigih dan giat. Tidak usah malu menampilkan budaya. Itu memang dari ruh kita. Apapun bisa kita kerjakan, tapi ruh kita sebagai budaya itu, budaya suku itu sendiri, wajib kita mengetahui dan mengenalnya gitu. Ruh itu tidak bisa lari dari sini. Terima kasih untuk Bapak ya, Bapak Bahri dan juga Bu Hari. Terima kasih atas waktu dan juga pembahasan yang sangat luar biasa, menarik sekali tentang penguatan pendidikan dan karakter. Semoga kita harapkan generasi muda yang saat ini sedang mulai tumbuh, saat ini mulai berkembang, dapat menjadi seseorang yang mempunyai jiwa yang bermoral, berkarakter, dan juga beragama tentunya. Oke pemirsa, demikian pembahasan bersama dua pemateri. Terima kasih telah menyaksikan Coffee Break TV One. Bersama saya Emi Faradisa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.